Selanjutnya yaitu membaca bilangan. Contoh, ada bilangannya yang penulisannya itu 1, 7, 4. Nah, angkanya loh ya. Nah, tapi kalau kita baca angka ini, bilangan ini, itu bacanya 174. Kemudian jadi angka 1 ini 100. Nah, 7 ini 70. 4-nya 4. Nah, sama. Nah, ini berarti angka yang depan itu namanya ratusan ya. Jadi 300, kemudian yang tengah itu puluhan, 80, kemudian di paling belakang ini satuan, 8. Nah, makanya dibaca 388. Nah, kalau yang ini bacanya 600. Nah, ada angka 9 sama 0. Nah, bacanya kan 90. Jadi 690 dibacanya. Nah, kemudian nomor 4. 7. Ya, depan angkanya itu ada 3 angka, yang depan ini namanya ratusan, jadi 700. Nah, ini bagaimana ini membacanya? Ini 1 puluhan sama 6 satuan. Bacanya bukan 716, bukan loh ya. Nah, kalau anak-anak perhatikan, angka kalau ini 2 angka ini bacanya berapa? 16. Jadi 716 ya. Gitu. Kalau misalnya nulisnya angkanya seperti ini. Nah, berapa bacanya bagaimana? Berarti ini dibaca 761. Misalkan ada angka yang tulisannya itu nah, bacanya bagaimana? 813 ya, 813 begitu. Nah, ini 900 ya, kemudian ini 25. Nah, ya. Kita coba latihan deh, misalkan kita menulis angka 3 soal saja. Misal ya, angka 6, kemudian ini 6 ya. Nah, bacanya bagaimana ini? Baca 640 42. Lalu misal ada bacanya bagaimana? 259. Kemudian misal ada 100 ya, 1 ini bacanya ini 100 ya, bukan 100 tapi 170. Nah, ini 77 ya. 177. Ya, sekarang ini bagaimana bacanya? 642. Kemudian 259. Ini 177. Nah, itu adalah materi yang membaca lambang bilangan. Oke, selanjutnya materi menulis lambang bilangan. Nah, ini saya mohon maaf, di sini ada kesalahan dalam penulisannya, urutannya. Jadi seharusnya
angka tulisan 867 itu lebih dulu, kemudian ditulis itu ada di sini. Baru kemudian ada angkanya. Jadi 867 itu ditulis 867. Ya, seperti ini. Saya mohon maaf sekali lagi pada anak-anak dan juga pada orang tua atas kesalahan dalam penulisan modul ini. Kemudian kalau ini berarti ini salah ya. Jadi yang kedua 543. Maka 500 ditulis angka maksudnya 543. Nah, seperti ini. Nah, 409 berarti angkanya 49. Lalu yang nomor 4 219 ditulis 219. Kemudian yang nomor 5 135. Nah, ini berarti ditulis 135. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu wali murid dan juga anak-anak atas ketidaktelitian saya dalam membuat modul pembelajaran ini. Baik, kita latihan untuk menulis lambang bilangan. Misal bilangannya itu dibaca seperti ini. 256. Maka ditulis angkanya itu 200, berarti angka 2 dulu ya, 256. Nah, tulis angka 56 bagaimana? 55 kemudian 6. Seperti ini ya. Misalkan lagi 400 berapa? 71. Maka ini angkanya ditulisnya bagaimana? 400. Jadi 400 kemudian 71. Nanti 71. Ini 471, berarti penulis angkanya ada 4, 7, kemudian 1. Bacanya 471. Contoh lagi. 100 122. Berarti 100 itu tadi angka 1 ya. 100 itu kalau jadinya 1. 122. Nah, nulis angka 22 kan ada 22. Seperti ini penulisannya. Lalu di sini ada tabel, ada beberapa bagian yang kosong ya, yang belum diisi. Nah, untuk lambang bilangan ini berarti nanti diisi anak-anak berupa angka, kemudian nama bilangannya berarti berupa huruf. Misal nomor 1, nah ada angka 1, 3, sama 6. Bacanya bagaimana? 136. Jadi anak-anak menulis di sini 100 ya. Dengan tulisan huruf seperti ini ya. 136. Gitu. Lalu yang nomor 2, berarti kalau 155, nulis angkanya bagaimana? 100 tadi
100 itu sama dengan angka berapa ya? Nah, ini 100, kemudian 55. Nulis angka 55 bagaimana? Di sini berarti ada 3 angka. Maksudnya di sini ada 3 angka. Selanjutnya, menentukan nilai tempat suatu bilangan. Perhatikan nilai tempat berikut. Misal ada bilangan 121. Ya, ditulisnya angka 1, angka 2, kemudian angka 1. Nah, yang paling belakang, angka 1 yang paling belakang ini ya menempati tempat satuan. Nilai angkanya 1. Ya, 1 satuan sama dengan 1. Kemudian yang angka 2. Nah, angka 2 ini menempati nilai tempat puluhan. Nilainya 20-an. 20-an itu sama dengan 20. Oke. Kalau tadi 1 satuan nilainya 1, 20-an nilainya 20. Lalu yang angka 1 yang paling awal ini, ini menempati tempat ratusan ya. Berarti 1 ratusan nilainya berapa? Karena ratusan jadinya 100. 1 ratusan itu nilainya 100. Tuh, contoh yang lain di sini ada juga angka 3 ini ya berjajal ya. 3 angka, angkanya 3 juga. Bacanya bagaimana? 333. Nah, angka 333. Angka 3 yang paling belakang ini namanya atau menempati tempat satuan. 3 satuan nilainya 3. Kemudian angka 3 yang tengah, 3 menempati tempat puluhan. 3 puluhan nilainya 30-an, berarti 30. Lalu untuk yang depan di sini 300-an ya. Ini menempati tempat ratusan. 300-an nilainya 300. Nah, jadi setiap angka pada bilangan memiliki nilai yang berbeda tergantung tempatnya. Jadi kalau misalnya ada 3 angka yang berjejer ini ya, bilangan yang paling belakang ini nilai tempatnya satuan, yang tengah puluhan, yang awal ini ratusan. Misal ada angka 5, 4, 3. Nah, angka 3 ini berarti belakang. Belakang tadi namanya menempati nilai tempat satuan. Kemudian angka 4 menempati tempat puluhan. Nah, yang angka 5 yang di depan ini menempati tempat ratusan. 3 satuan nilainya berapa? 3 satuan nilainya 3. Kemudian 4 puluhan. 4 puluhan. 4 puluhan berarti ya 40. 4 puluhan. Puluhan aja 40. Kemudian 500-an. 500-an berarti 500. Tapi bacanya ya 543. Seperti itu ya. Ini ayo berlatih ini anak-anak menentukan nilai tempat bilangan berikut ya dengan tepat. Jadi yang ratusan dari nomor 1 misalnya ada angka 6, 3, dan 9. Nah, ratusan ini yang menempati nilai tempat ratusan itu angka berapa? Angka 6 kah? Angka 3 kah? Angka 9 kah? Nah, untuk puluhannya kebetulan di nomor 1 ini sudah terisi atau angka 3. Berarti tinggal mengisi angka ratusan sama satuan, diisi angka berapa ya? Kita sudah ya, berarti tinggal 6 sama 9. Wah, di mana letaknya yang benar? Seperti itu. Untuk nomor 2, di sini ratusannya sudah terisi, berarti tinggal mencari nilai tempat puluhannya ini diisi angka berapa sesuai bilangan yang ada dan satuannya juga.
Nomor 3 ini satuannya yang sudah terisi. Nah, 5-nya ini berarti sudah, berarti tinggal 2 angka ini yang belum diletakkan di mana dengan tepat. Nomor 4 sama nomor 5. Nah, ini anak-anak kerjakan ya. Yang menempati nilai tempat ratusan, puluhan, satuan itu angka berapa ya, sesuai dengan nomornya di sini. Kalau 270 berarti ratusannya berapa, angka berapa, puluhan angka berapa, dan satuannya angka berapa. Kemudian yang ini tentukan nilai bilangan berikut berdasarkan nilai tempatnya. Jadi di sini mencari atau menuliskan nilai angkanya tadi. Nah, seperti yang sudah dicontohkan, kalau misalnya di sini tadi 3 satuan itu nilainya 3, 4 puluhan nilainya 40, 500-an nilainya 500. Contoh nama bentuk soal yang seperti ini ya. Misalkan berupa buat 600-an berarti nilainya 600-an nilainya 600. Jadi tulisnya dalam bentuk angka, okay. Kemudian kalau misalnya puluhan, 20-an, 20-an nilainya titik. Nah, berapa? 20-an. 20. Jadi ini angkanya ditulis angka 20. Seperti ini. Ya, cukup sekian materi pembelajaran tematik ya, muatan matematika. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.